Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di online business scam dagangankita.com bagian 12, yaitu dengan tema investor. Kenapa pakai investor? Bersama saya Tri Susilo. Jika berjalan sendiri terasa berat, maka berkolaborasi atau bekerja sama adalah jalan terbaik. Nah, ini kalau misal bisnis yang kita jalankan atau kita mau menjalankan bisnis, kira-kira kalau misal berat, berat di modal kah, berat di belum punya produk kah, atau berat di hal-hal lain, itu kalau saya sarankan lebih baik kita coba berkolaborasi. Memang berkolaborasi atau bekerja sama itu tidak mudah, apalagi berkolaborasi dengan orang yang misal tidak sepemikiran dengan kita. Nah, ini cukup berat, tapi kalau misal dirasa memang berat sendiri, ya kenapa enggak gitu loh, jangan nekat. Karena kalau nekat berjalan sendiri dan nanti itu memang berat, ya malah enggak jadi jalan kan gitu. Nah, alternatifnya adalah berkolaborasi. Jalankan dulu dengan cara berkolaborasi, tapi kalau bisa jalan sendiri, ya jalankan dengan sendiri kan gitu. Supaya apa? Supaya bisnis yang sedang kita jalankan atau yang akan kita jalankan ini segera tereksekusi. Karena kalau cuman teori-teori, konsep nggak dijalankan ya percuma. Kan inti dari bisnis itu kan eksekusi atau menjalankan atau praktek. 99% teori bisnis itu ya praktek gitu loh. Yang 1% teorinya. Nah, ini memang harus kita segera mulai. Nah, kalau misal berat, terasa sendiri berat, ya coba cari teman atau cari saudara atau cari orang lain yang bisa diajak berkolaborasi, yaitu berinvestasi, entah itu berinvestasi dalam hal dana, tenaga ataupun hal-hal yang lain sebagainya. Nah, alasan mengapa perlu mencari investor untuk modal usaha. Dalam perjalanan sebuah usaha, ada kalanya kita mengalami kendala kekurangan modal. Untuk mengatasi hal ini, para pelaku usaha biasanya mendapatkan tambahan dana dari investor perorangan maupun lembaga keuangan yang ada seperti bank. Nah, sebenarnya investor itu kan bukan hanya melulu tentang uang, tapi kebanyakan kenapa kita mencari investor itu karena kekurangan budget atau kekurangan dana. Nah, ini biasanya bisa perorangan, misal saudara, teman, atau tetangga, atau sahabat, atau keluarga, dan lain sebagainya bisa perorangan. Itu jauh lebih bagus. Tapi kalau misal perorangan itu nggak ada, sudah kita upayakan, dan jalan satu-satunya perbankan, ya nggak masalah, yang penting apa? Komitmen kan gitu toh. Terlepas dari hukum hutang ya, hukum hutang bank. Nah, kita nggak membahas itu karena kan setiap orang memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Tapi kalau kita bahas merujuk ke ke sistem, ya saya nggak mau berdebat tentang itu. Yang jelas investor yang berkaitan tentang modal usaha itu bisa perorangan, bisa juga perbankan kan gitu. Nah, coba dicari yang memang sesuai dengan kemampuan kita kan gitu ya. Jika ingin bisnis berkembang lebih besar, Anda perlu tahu cara mencari investor untuk kerjasama. Untuk mencapai target bisnis yang lebih besar, ada banyak faktor yang diperlukan. Salah satunya adalah modal usaha. Akan tetapi untuk mendapatkan modal usaha yang besar tersebut pasti tidak mudah jika dilakukan sendiri, sehingga butuh kerjasama dengan investor. Nah, ini cuman sebenarnya kembali lagi ke ke konsep bisnis lah, ke prinsip bisnis. Bisnis itu kan nggak harus di awal besar kan. Kecuali memang kita sudah memiliki modal atau memang marketnya itu memang sudah terbuka dan kita tahu nih ini bakal bisa seperti A misal. Kalau kita mulai ini nanti akan mendapatkan misal 1 miliar per bulan. Ya oke lah, butuh modal yang besar. Tapi sebenarnya bisnis itu kan lebih bagus dijalankan dengan modal yang kecil dulu. Bertahap dari hal-hal yang kecil kita jalankan untuk menjadi hal-hal yang besar. Tapi kalau misal hal-hal kecil pun kita kesulitan untuk mendapatkan modal, ya mau nggak mau kita harus cari investor kan gitu. Kembali lagi investor perorangan atau investor perbankan. Monggo tinggal dipilih kan gitu ya.
Yang jelas jangan gegabah. Ketika kita pakai perbankan, kita juga harus mengukur kemampuan kita membayar. Jangan sampai malah terjebak. Kalau misal kita perorangan, kita juga harus mengukur kira-kira janji kita untuk mengembalikan berapa hari, berapa lama, berapa bulan, atau berapa tahun, kira-kira bisa enggak. Jangan sampai menimbulkan kekecewaan kan gitu. Kalau perbankan mungkin misal kita gagal bayar, itu mungkin hanya disita. Tapi kalau perorangan gagal bayar, ya timbulnya kecewa dan permusuhan. Nah, ini dua hal yang memang harus dipertimbangkan kan gitu. Supaya bisnis yang kita jalankan tidak terbebani oleh hal-hal yang di luar dari apa yang kita jalankan. Nah, kalaupun misal cari investor ya kita tidak terlalu terbebani kan gitu. Nah, terus jenis-jenis investor. Investor tidak melulu tentang uang. Ada kalanya kita butuh seorang investor di bidang lain untuk kemajuan bisnis yang sedang kita jalani. Dalam hal ini kami membaginya menjadi 3 jenis investor yang bisa menjadi rujukan ketika kita sedang mencari investor untuk bisnis yang sedang kita jalani. Yang pertama investor produk. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, investor itu tidak melulu tentang uang. Investor itu tidak harus menggelontorkan dana. Tapi investor itu bisa juga tentang produk. Saya mengalami ketika saya tidak punya budget dan saya juga tidak punya produk, tapi saya bisa nih jalan tanpa budget, yang penting ada produknya. Ya saya cari investor untuk bekerja sama dalam pengadaan produk. Kan investor itu juga tidak harus yang besar. Misal nih kita kerjasama dengan supplier atau atau pedagang pasar misalnya. Kalau saya dulu misal pedagang pasar Beringharjo katakanlah gitu ya. Nah, kita obrolin, Mas, misal nih kalau kita jualin produknya, nanti kalau misal produk itu laku, sistem pembayarannya tempo atau pembayaran barang yang sesuai yang sudah laku itu gimana? Nah, kalau misal itu setuju ya udah nanti ketika produk itu kita iklankan, produknya laku, kita ambil dulu, terus kita kirim dan lain sebagainya. Dan nanti kalau ketika dapat uang atau nanti tempo sistemnya ya tinggal gimana caranya kita menegosiasi kan. Ketika kita sudah deal, ya udah produk-produknya inilah yang kita jual. Nah, ini namanya investor produk. Jadi kita nggak butuh uangnya, tapi kita butuh produknya kan gitu toh. Yang penting produknya itu konsisten ada dan kerjasamanya juga berjalan dengan baik. Kita juga tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah kita sepakati kan gitu. Terus yang kedua, investor pendanaan. Nah, ini kembali lagi ke pendanaan tadi, bisa perorangan ataupun perbankan. Nah, ini tergantung kebutuhannya. Ketika kita misal punya produk tapi kita nggak punya budget nih untuk apa? Misal untuk pengembangan iklan atau untuk hal-hal lain yang di luar produk. Atau misal kita nggak punya produk, nggak punya uang, ya wes cari uang untuk pendanaan uang untuk mencari produk dan operasional kan gitu tuh. Atau yang ketiga, investor tim operasional. Nah, ini kadang-kadang orang nggak berpikir sampai sini gitu loh. Mentang-mentang dia punya uang, dia punya pendanaan, tapi sebenarnya dia kewalahan di tim. Nah, bisa jadi kita nyari investor yang memang untuk tim operasional nih. Misal kita punya teman, kita punya kenalan yang dia timnya solid, timnya bagus, terus kita butuh nih tim yang kayak gitu. Bisa nggak? Ayo timnya untuk mengembangkan bisnis kita. Anda berinvestasi tim, nanti kita bagi hasil dengan cara A, B, C, D, dan lain sebagainya kan gitu. Jadi untuk pengembangan operasional, misal packing, misal penataan gudang, misal CS, advertiser, dan lain sebagainya kan itu tim operasional yang sebenarnya kita butuh gitu loh. Kita nggak perlu mencari sendiri, kita bisa mencari investor untuk bisa menciptakan tim yang memang solid. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi nggak hanya melulu tentang uang kan gitu. Apakah investor itu selalu kita butuhkan? Nah, ini biasanya yang ditanya, aku memang harus cari investor ya? Apakah investor itu selalu kita butuhkan? Nah, ini kembali butuh tidaknya tergantung kondisi bisnis yang sedang berjalan. Nah, jika memang belum terlalu membutuhkan investor, maka lebih baik jangan menggunakan investor. Karena apa? Karena ketika kita mencari investor dan ada yang mau menjadi investor, maka tanggung jawab kita bukan hanya terhadap bisnis yang sedang berjalan, namun juga terhadap investor. Nah, ini nambah beban sebenarnya. Tapi kalau misal kita nggak punya budget, nggak punya
produk, nggak punya tim, terus kita harus butuh investor, ya mau nggak mau. Tapi selama masih bisa kita jalankan, jangan nekat cari investor karena itu akan menjadi beban tambahan. Kita harus memikirkan gimana bagi hasilnya, kita harus memikirkan bagaimana perjalanan bisnis ini, kita harus memikirkan hubungan kita dengan investor. Banyak banget. Makanya butuh tidaknya itu tergantung kondisi bisnis. Kalau urgent dan memang itu membutuhkan, lakukan. Tapi kalau masih bisa kita kendalikan sendiri, ya kendalikan. Nggak usah buru-buru mencari investor. Nah gitu ya, terima kasih banyak atas waktunya untuk mempelajari atau memahami tentang investor, kenapa harus pakai investor. Nah itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata atau penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, serta follow sosial media dagangankita.com untuk mendapatkan informasi terbaru tentang bisnis online camp ataupun tentang edukasi-edukasi bisnis lainnya yang akan selalu kita update. Gitu, terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.